Di balik dinding kaca pencakar langit, ada nama yang berbisik di setiap sudut bisnis. Han Ji-yan, seorang CEO muda. Kecantikannya setajam sorot matanya. Orangnya memancarkan elegansi dan wibawa yang tak tertandingi. Ia adalah arsitek kesuksesan. Seorang perfeksionis yang tidak pernah berkompromi. Di ruang rapat, keputusannya final. Nadanya dingin. Dan jarak yang ia ciptakan tak terjangkau. Semua orang menghormatinya. Namun tak ada yang mengenalnya. Di balik senyum menawannya saat menerima penghargaan, tersembunyi sebuah rahasia yang ia jaga. Kesepian. Di malam hari, gemerlap kota hanya menambah hampa di hatinya. Karena meningkatnya ancaman di industri, Ji-yan akhirnya memutuskan untuk merekrut pengawal pribadi. Ia menginginkan seseorang yang efisien dan tak terlihat. Namun, yang datang bukanlah yang ia bayangkan. Pria itu adalah Kang Min-ho, berotot, tegas, dengan mata yang setajam elang, siap menghadapi bahaya. Ia berjalan dengan tenang dan profesional, namun tatapan matanya itu berbeda. Di balik kekuatannya, Ji-yan menangkap sebuah ketulusan yang murni, sebuah kehangatan yang asing. Untuk pertama kalinya, jarak yang selalu ia jaga terasa terancam. Min-ho tidak tunduk pada aura dingin Ji-yan. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan fokus dan tanpa basa-basi. Ia bukan hanya bayangan, ia adalah tembok pelindung. Dalam keheningan mobil atau langkah kaki di koridor sepi, Ji-yan mulai memperhatikan detail kecil. Cara Min-ho dengan sigap menahan pintu, atau cara ia tersenyum tipis pada anak kecil yang lewat. Perlahan, hati sang CEO dingin mulai merasakan getaran aneh. Tatapan tulus Min-ho seolah menembus perisai perfeksionisnya. Apakah ia akan membiarkan kehangatan ini mengisi kekosongan yang selama ini ia sembunyikan? Di hadapan Kang Min-ho, Han Ji-yan, sang dewi wibawa yang tak tersentuh, mungkin bukan lagi hanya Han Ji-yan yang dingin. Ia adalah seorang wanita yang, untuk pertama kalinya, siap menghadapi bahaya yang sebenarnya, jatuh cinta dan membiarkan dirinya dirawat. Sebuah awal baru telah dimulai di balik kaca-kaca kemewahan itu. Malam itu, kemewahan berpadu dengan ketegangan di pesta perusahaan yang megah, bertempat di sebuah villa mewah di tepi tebing. Gemerlap lampu, musik yang mengalun, dan bisikan-bisikan bisnis memenuhi udara. Han Ji-yan, dalam gaun malam yang elegan, tetap menjadi pusat perhatian. Namun hatinya terasa jauh. Ia berjalan menyendiri ke tepi kolam renang Infinity. Matanya menatap pantulan bintang di air, mencari ketenangan. Tanpa peringatan, pijakannya goyah. Gaun sutra dan sepatu hak tingginya menjadi jebakan. Ji-yan terpeleset, sebuah kaget melintas di wajahnya. Dan sesaat, seluruh dunia terasa melambat. Ia jatuh. Namun, sebelum air menelannya, sesosok bayangan melesat. Dalam sekejap, Kang Min-ho, yang selalu waspada di antara keramaian, telah melompat. Tanpa ragu, ia menerjang air dingin, mendekap Ji-yan dengan sigap, menariknya ke permukaan. Air bergejolak, gaun Ji-yan basah kuyup, namun ia aman dalam pelukan erat pengawalnya. Saat Min-ho mengangkatnya keluar dari kolam, momen itu seolah terukir. Di bawah cahaya lampu pesta yang berkerlap, Ji-yan terengah-engah, matanya tertuju pada Min-ho. Kemeja putihnya yang basah menempel erat, memperlihatkan otot dada dan perut six-pack yang sempurna, berkilau basah. Detik itu, udara terasa tipis, bukan karena kedinginan, melainkan karena hatinya yang berdegup kencang di luar kendali. Seluruh pandangan mata pesta terpusat pada mereka. Namun, bagi Ji-yan, dunia hanya milik mereka berdua. Sentuhan fisik yang tak terduga itu, kekuatan Min-ho yang menyelamatkan, dan penampakan fisiknya yang memukau, telah menciptakan sebuah percikan. Jarak yang selama ini ia jaga, kini terasa pecah. Ia merasa rentan, namun juga hidup. Min-ho dengan cepat mengamankan situasi, membawanya ke tempat yang lebih tenang. Tapi Ji-yan tahu, malam ini ada sesuatu yang fundamental telah berubah. Tatapannya pada Min-ho tak akan pernah sama lagi. Dinginnya Han Ji-yan, sang CEO, baru saja mencair sedikit di bawah bintang dan di mata pengawalnya. Sejak insiden di kolam renang, ada sesuatu yang berubah. Ji-yan mulai melihat Min-ho bukan lagi sekadar pengawal,
Tapi sebagai seorang pria yang membangkitkan perasaannya, dinginnya mulai mencair. Percakapan mereka tak lagi sebatas pekerjaan. Ia mulai bertanya tentang Min Ho, tentang kehidupannya, dan mimpinya di luar seragamnya. Min Ho, di sisi lain, merasakan gejolak dalam hatinya. Ia adalah seorang profesional. Namun di balik tatapan fokusnya, ada getaran yang tak bisa ia sembunyikan setiap kali Ji Ian tersenyum padanya. Setiap interaksi kecil menjadi momen berharga. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja formal. Atas permintaan Ji Ian, di gym pribadi, keringat membasahi tubuh mereka saat mereka berlatih. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang kepercayaan. Ji Ian yang biasanya tegang, mulai menunjukkan sisi kompetitif yang menyenangkan, dan Min Ho mengawasinya dengan senyum tipis. Mereka juga menemukan ketenangan di taman kota. Di bawah rindangnya pepohonan, mereka berbincang tentang masa lalu yang sepi, tentang tekanan pekerjaan, dan tentang mimpi sederhana yang jarang terucap. Ji Ian yang biasanya dingin, kini tersenyum tulus, bukan hanya di bibir, tapi sampai ke matanya. Min Ho terpikat. Setiap tawa kecil Ji Ian, setiap pandangan mata yang lebih lama, adalah melodi bagi Min Ho. Ia merasakan getaran cinta yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Baginya, Ji Ian bukan lagi hanya atasan yang harus ia lindungi, tapi wanita yang telah menawan hatinya. Ia ingin melindunginya, bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari kesepiannya sendiri. Cinta yang tak terucap kini menggantung di udara di antara mereka. Lebih nyata dari kontrak kerja manapun. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada percikan, tapi kapan api itu akan menyala. Han Ji Ian, sang CEO yang dingin, telah menemukan kehangatan di tempat yang tak terduga. Di mata pengawal pribadinya, di balik senyum-senyum barunya dan momen kedekatan, hati Han Ji Ian bergejolak. Ia berusaha menolak perasaan yang tumbuh untuk Kang Min Ho. Rasa takut mencengkeramnya, takut kehilangan kendali, kehilangan citra sebagai CEO yang kuat, sempurna, dan tak tersentuh. Cinta baginya adalah kelemahan, sebuah ancaman terhadap kerajaan yang ia bangun. Ia mencoba menjauh, kembali ke rutinitas dinginnya, mengubur emosinya di balik tumpukan dokumen. Setiap kali Min Ho mendekat, ia membangun kembali dinding yang perlahan runtuh. Senyumnya kini seringkali terasa dipaksakan, sebuah topeng untuk menutupi kekacauan di dalam. Min Ho merasakan jarak itu, namun ia memahami. Ia tidak mendorong, tidak menuntut. Sebaliknya, ia menunggu, mengamati. Dan pada suatu sore, saat Ji Ian mencoba menghindarinya lagi di lorong kantor yang sepi, ia akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun penuh ketegasan, memecah keheningan. Ji Ian, panggilnya lembut. Ji Ian menoleh, kaget. Min Ho mendekat, tatapan matanya menembus topengnya. Aku tidak hanya di sini untuk melindungi tubuhmu, katanya. Suaranya mantap dan penuh ketulusan, tapi juga untuk melindungi hatimu. Kata-kata itu sederhana namun begitu kuat, menembus setiap dinding yang dibangun Ji Ian. Selama ini, tak ada yang pernah melihatnya begitu dalam, begitu tulus. Dinding kesombongan dan kekuatan yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya mengalir, membasahi pipinya yang dingin. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan dan penerimaan yang mendalam. Min Ho hanya berdiri di sana, tidak mencoba memeluknya, hanya membiarkannya merasakan momen itu. Keheningan yang ada kini bukanlah jarak, melainkan ruang untuk sebuah awal yang baru. Di tengah air mata itu, Han Ji Ian tahu, ia akhirnya siap untuk melepaskan topengnya dan membiarkan hatinya dipimpin. Di bawah langit malam, Han Ji Ian berdiri lagi di tepi kolam renang infinity yang sama, tempat ia hampir tenggelam dan diselamatkan. Malam ini, ia tidak mengenakan gaun mewah, hanya pakaian kasual yang memperlihatkan sisi dirinya yang lebih tenang. Kang Min Ho berdiri di seberangnya. Suara air yang beriak menjadi satu-satunya saksi ketegangan yang menggantung di udara. Setelah badai emosi dan air mata, Ji Ian akhirnya berani menghadapi dirinya sendiri dan pria di depannya. Semua keraguan, ketakutan akan kelemahan, dan dinding perfeksionisnya telah ia tinggalkan. Ia melangkah maju,
memecah jarak yang selalu ia menahannya. Matanya yang biasanya dingin kini memancarkan kehangatan dan kejujuran yang murni. Ia menatap mata Min Ho, melihat pantulan ketulusan yang sama yang pertama kali membuatnya terkejut. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan kalimat yang selama ini menahannya. "Aku tidak bisa lagi menolakmu," bisiknya. Sebuah pengakuan yang lebih besar dari merger perusahaan manapun. Min Ho tidak menunggu lagi. Jarak di antara mereka sirna. Ia melangkah mendekat. Tangannya yang kuat memegang lembut wajah Ji Yan, mengunci tatapan mereka. Ia menariknya ke dalam dekapan. Mereka berciuman, sebuah ciuman yang dalam dan penuh gairah. Seolah seluruh penantian, ketakutan, dan kesepian selama ini dilebur menjadi satu. Dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Hanya ada detak jantung mereka yang menyatu, lebih keras dari musik pesta manapun. Angin malam berhembus pelan, seolah mengucapkan selamat. Cinta mereka, yang berawal dari dingin dan kesepian, kini menyatu. Han Ji Yan, sang CEO dingin, akhirnya membiarkan dirinya dicintai dan dilindungi. Bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh hatinya, oleh pria yang ditakdirkan menjadi pengawalnya. Sebuah janji yang terukir, bukan dalam kontrak, tapi dalam gairah.